Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, kemarin kita telah mengetahui beberapa wali yang kedudukannya sebagai pengajar ilmu makrifat. Tim pengajar ilmu makrifat ini dilakukan pada masa awal berdirinya kerajaan Demak menjelang tahun 1500-an Masehi, tak lama setelah wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Syekh Siti Jenar yang waktu itu masih muda sudah dipercaya untuk mengajarkan tentang pengamalan makrifat ini, yakni tentang syahadat makrifat. Sedulurku, sekitar 20-an tahun kemudian, beberapa wali yang ditugaskan untuk mengajarkan ilmu makrifat tersebut digantikan posisinya oleh wali yang lain. Mereka yang posisinya diganti adalah Sunan Giri Kedaton yang wafat tahun 1506. Posisinya digantikan oleh cucunya sendiri, yakni Sunan Giri Parapen. Yang kedua, Sunan Tandes, Sunan Tandes, Sunan Dalem, putra Sunan Giri Kedaton. Posisinya digantikan oleh Sunan Derajat, putra Sunan Ampel. Saat diganti Sunan Tandes masih hidup, ia baru wafat sekitar tahun 1546. 3. Sunan Mojagung, Abu Hurairah, sahabat Sunan Ampel dari Campa. Ini posisinya digantikan oleh Sunan Ngatas Angin. Kemungkinan ia diganti karena wafat dan usianya sebaya dengan Sunan Ampel, yakni lahir sekitar tahun 1420-an. Selanjutnya Sunan Bonang, kedudukannya digantikan oleh Sunan Kalijogo, adik iparnya. Sunan Kalijogo sendiri tidak dimasukkan dalam tim pengajar generasi pertama. Ini kemungkinan disebabkan waktu itu ia masih larut dalam dunia kebatinan Jawa sehingga kurang memperhatikan, ditulis pengamalan syariat ya. Keadaan terbalik justru dialami oleh Syekh Siti Jenar yang pada awalnya sangat larut, sangat taat dalam pengamalan syariat, tapi justru mengesampingkan ketika ia semakin dalam memasuki makrifatullah. Keduanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama gemar menyelami dunia batin hingga meresap dalam hati masyarakat pedalaman Jawa di waktu itu. Sampai sekarang keduanya masih melegenda ini. Yang kelima, Sunan Wiryapodo dari Banten. Posisinya digantikan oleh Sunan Tembayat atau Sunan Pandan Aran, mantan Bupati Semarang yang merupakan murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Sedulurku sekalian, dalam silsilah dan ajaran makrifat Jawa karya Agus Wahyudi di halaman yang ke-15 dituliskan secara lengkap para wali yang mengajarkan makrifat sebagai generasi kedua tersebut, yakni Kanjeng Sunan Giri Prapen menjaga dan memberikan wejangan tentang keberadaan dat. 2. Kanjeng Sunan Derajat menjaga dan memberikan wejangan tentang kejadian dat. Yang ketiga, Kanjeng Sunan Ngatas Angin menjaga dan memberikan wejangan tentang keadaan dat. Yang keempat, Kanjeng Sunan Kalijogo menjaga dan memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di Baitul Makmur, lalu menjelaskan tentang sarana yang digunakan untuk mempraktekkan semua ini. Namun semuanya belum urut dan teratur satu dengan yang lain. Yang kelima, Kanjeng Sunan Tembayat
yang direstui oleh Kanjeng Sunan Kalijaga gurunya memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di Baitul Muharram. Yang selanjutnya, yang keenam, Kanjeng Sunan Kalinyamat memberikan wejangan tentang pembentukan susunan singgasana di Baitul Muqaddas. Yang ketujuh, Kanjeng Sunan Gunung Jati memberikan wejangan tentang peneguh kekuatan iman. Yang kedelapan, Kanjeng Sunan Kajenar memberikan wejangan tentang kesaksian. Pada periode ini, yakni antara tahun 1510 sampai 523, terjadi prahara yang disebabkan oleh ulah Syekh Kajenar atau Syekh Siti Jenar yang terlalu jauh dalam menerapkan amalan manunggaling kawula Gusti. Para wali yang telah memahami ajaran ini tidak serta-merta menyalahkan yang diajarkan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Namun mereka sangat menyayangkan tindakan dari Syekh Siti Jenar yang mengajarkan makrifat puncak ini kepada masyarakat umum, sebab akibatnya terbukti cukup fatal. Mereka yang mengaku sebagai murid Syekh Siti Jenar menjadi kebablasan, tak mau menjalankan syariat, bahkan membuat kerusuhan di tempat-tempat umum. Inilah yang harus dicegah oleh Dewan Wali. Pada akhirnya, sidang Dewan Wali memutuskan untuk mengeluarkan Syekh Siti Jenar dari keanggotaan. Bahkan mereka sepakat untuk menghukum mati Syekh Siti Jenar demi tegaknya aturan syariat Islam dan demi kebaikan bersama. Prahara juga tidak mau berakhir di situ saja, karena sahabat Syekh Siti Jenar sendiri yang bernama Ki Ageng Pengging memiliki prinsip ajaran dan tindakan penyebaran ajaran tersebut kepada masyarakat awam, sama dengan yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar. Maka hukuman mati pun dijatuhkan kepada Ki Ageng Pengging yang tak lain adalah saudara misan dari Sultan Trenggono, sultan yang berkuasa di Demak saat itu. Sedulurku sekalian, kiranya cukup demikian dulu yang saya sampaikan pada edisi ini. Penganut ajaran yang sama, yakni ajaran dari Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula dan Gusti, yakni gurunya dari Ki Ageng Pengging adalah Syekh Siti Jenar, dan Ki Ageng Pengging adalah murid dari Syekh Siti Jenar. Jadi dua orang ini mendapat hukuman yang sama, yakni hukuman mati karena menjalankan ilmu makrifatnya ini terlalu dalam dan membahayakan bagi masyarakat awam. Sedulurku, dari ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.